Di manane nak ngangge kira khalqahu alladzi rupane zat ahsana ingkang ngapi sapa lati kullasein ing saben-saben perkara. Maknane kullasein khalqahu tegese zaman gawe kullase. Wa bada'alan ngawiti sapa wa ta'ala khalqal insani ing gawe manusa. Adam rupane Adam pertama kali manusa digawe mintinen saking lemah. Sumaja alam mengkono gawe sapa wa ta'ala nastahu ing anak turune Adam, dzurriyyatahu tegese anak turune Adam. Digawe min sulalatin saking sulalah. Saking sari utawi saking iki anane pulkotin. Pulkon niku wonten sing manane segumpal darah utawa sesuatu sing nempel mimma in saking banyu mahinen kang ino manane ino ku dikesampingno. Maksudnya maknane dhaifan tegese ingkang apes utawi ingkang lemah. Wa taima ummahin wa almaul mahin wa anut fatu iku sperma atau mani. Sumasa wa mongko nuli gawe napa? Gawe rata atau gawe seimbang sapa Allah taala, gawe tasfiyah, gawe seimbang sapa Allah taala ku ing Adam. Khalaqat khalqa Adam tegese Allah gawe seimbang ning penciptaan Nabi Adam. Wa nafakha fihi min ruhihi. Wa nafakha niyupna sapa Allah taala fihi ing dalam Adam. Allah niyupna min ruhihi saking roh sing digawe Allah. Utawi roh sing diidhofahno ning Allah. Maknane ini anut kula iki. Terus ngeten kula terangaken ya. Lafat-lafat mutasyabihat itu, lafat-lafat sing zahire iku ana serupane Allah ning makhluk. Ya kados Nabi Adam Allah nyifati niku wa nafakhtu fihi min ruhi. Ayat sing terkenal lho. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Pada Adam saya tiupkan roh saya. Nah, maknane zahire kan Allah punya roh dan sebagian roh itu diberikan atau ditempelkan ke Nabi Adam. Dan itu masalah besar karena kesannya kita ini mengandung roh Allah. Makanya terus ada kaidah ke dalam ilmunya ulama itu enggak boleh tahakkum, manut tahakkum bitarjamah. Jadi enggak boleh menyimpulkan hukumnya Allah dan Rasul itu dari terjemah. Orang boleh ibu-ibu ngalim maca terjemah, tapi nak ngerasa alim tenan, atau terus fatwa lewat terjemah itu haram nopo? Bisa. Karena terjemah itu pasti mengandung kasus tadi, misalnya saya tiupkan kepada Adam mirruhi dari roh saya. Kayak itu memiliki wana fakhofihi mirruhi. Ini termasuk mutasyabihat, ayat-ayat yang kita tidak tahu persis maknanya, tapi tahu persis kaidahnya. Gini rumah tenan. Tahu persis kaidahnya gini. Ada beberapa kaidah dalam bahasa Arab, namanya al-idhofa litasyrif. Idhofa itu mengisnadkan sesuatu pada Allah itu litasyrif, karena sesuatu ini sangat mulia, sangat terhormat. Misalnya orang nyebut masjid itu apa? Baitullah. Masjid elek kanjeng lah itu jenenge Baitullah. Terus barang niku omahe pangeran cek melasi masjid. Nggih mboten. Masjid itu bahasa Arab ya apa? Baitullah. Masuk sing penceng apa kudu sing mewah? Masuk sing penceng lagi. Baitullah. Ora iso apa artine wis pangeran cek melase. Sing dibangun koruptor guys jenenge. Karena masjid itu tempat yang terhormat, sehingga kita perlu menyebut itu nama. Itu Adam itu makhluk yang terhormat, sehingga disebut yang ditiupkan ke Adam adalah ruh. Makanya dulu di Irak itu ada seorang qadhi terkenal ahli Quran, tapi dia sering debat sama orang pendeta yang ahli Quran juga. Yang ahli Quran dari orang Nasrani itu mengatakan, wa fi kitabikum, di kitab kamu itu ada pembenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah ruhullah. Karena istilahnya Quran juga alqaha ila Maryam wa ruhum, bahwa apa itu Yesus atau Isa adalah roh dari Tuhan. Berarti itu pembenaran dari Quran bahwa Yesus itu ruhullah. Terus kata si qadhi tadi, kalau ini rada cangkem melek tapi pentingnya kemelek itu kadang penting. Katanya dia, ya baguslah kalau Yesus ruhullah sama dengan saya. Karena yang jadi ruhullah di Quran tidak hanya Yesus. Terus dia baca ayat wa nafakhtu fihi min ruhi. Terus wa nafakha fihi min ruhi. Dia baca sekian ayat bahwa istilah ruhullah itu bukan hanya diterapkan ke Yesus, semua manusia juga disebut diciptakan dari apa? Ruhullah.
Paham ya? Makanya ini hati-hati dalam makna di Quran. Jadi ada beberapa lafaz di Quran yang kita mau tidak mau memaknai itu ngikuti ulama. Meskipun makna itu menjadi panjang kayak tadi. Wa nafakholan niyubno sopo Allah fihi dalam Adam mirruhi sanging roh sing diciptakno Allah. Kalau mirruhi sanging roh sing keceluk iku ruhe pangeran. Tapi keceluk maknanya dinisbatkan pada ruhe pangeran. Tapi kamu jangan bayangkan ada rohnya Allah yang dibagi di pangeran dikano situ Nabi. Ja'alahu tegese gawe sapa wa ta'ala gu ing Adam digawe hayan ingkang urip hassasan tur ingkang duwe indra sing iso mengindra ba'da angkana sausi ana sapa Adam iku jamat dan barang sing atos. Jamat atos maknane ora iso mikir benda mati lu jumut. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala laku maring sira kabeh li dzurriyyati tegese maring anak turune Adam Allah gawe as-sam'a ing pendengaran. Di makna asma'i klan nganggo makna pira-pira pendengaran wal absara lan pira-pira peninggalan wal afidata lan pira-pira ati il quluba tegese pira-pira ati qalilam masithik banget taskuruna syukur sira kabeh mate ma iku zaidatun zaidah muakkidatun tur nguatno lil kilati maring bangete sithik dadi qalilan ku sithik nak qalilam masithik banget kasiron ku akeh nek wong Arab muni akeh banget apa kasiron mah pokoke bahasa Arab ku gampang ya wong Arab nek muni sithik qalilan nek sithik banget qalilan kasiron akeh nek kasiron mah akeh banget ma tema iku zaidatun zaidah muakkidatun kang nokiti bil kilati maring sithik sanget sithike wong syukur banget sithik wa qalu aida dolalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh sing ngingkari ba'as, ngingkari kebangkitan saka kubur. Mungkirul ba'si tegese wong-wong sing ngingkari terjadine kebangkitan oleh ngucap aidza dalalna. Ana ta nalikane ilang kita, manane tertanam kita, ilang manane kependem ora kita, fil ardi ing dalem bumi. Khibna tegese wis ghaib kita, kependem kita via ing dalem arep. Bi ansirna gambare arep ento dadi sapa kita turoban wis lemah mukhtaliton tur ingkang campur dituro biha kelawan lemah-lemahe arep a inna la fi khalqin jadid ana ta bener sak temene kita ana ta iku sak temene kita la fi khalqin yaktine ing dalam kejadian jadidin kang anyar utai dawu aina la fi khalqin jadid istifhamun istifham ingkariyun kang ingkar bitahqiqil hamzah ini kelawan maca tahqiq ngetokno hamzah loro nek kados qiraah kita a inna a ya hamzah i ngene apa hamzah wa tasilisan yatilan nasil hamzah sing kedua wa itu khali alif nang lebono alif beda antarané hamzah ten alal wajhine ing atase wajah loro fil maudhi'in ing dalam panggonan loro wala dawu sapa wa ta'ala balhum biliqa rabbihim kafirun balhum balik utawi wong kafir biliqa rabbihim lan ketemu ning pangerane kufar kaya bil ba'si tegese lan ba'as iku kafirun iku kafir. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kowe ngucap ngene, ya tawaffaku. Bakal mateni kum ing sira kabeh sapa malakul mauti sapa malaikat pati. Alladzi kang wukila kang den pasrai sapa ladi bikum ing sira kabeh. Dipasrai bikop di arwahikum kelawan jabut roh-roh sira kabeh. Suma ila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh turjauna den balekno sira kabeh iki dibalekno ahya'an halih fayujaziakum ngono semoga fayujazikum sami mongko dadi sebabe males sapa wae ing sira kabeh bi amalikum ing ngamal-ngamal sira kabeh yen mun kadung ya mun kadung kula terangno menisan terus ngeten kula terangaken masalah-masalah maknani Quran ya. Maknani kalau baleni malih masalah-masalah maknani apa? Quran. Quran itu turun itu kan sudah ada kaidah. Baik kaidah itu kaidah yang diciptakan ulama maupun kaidah peradaban. Peradaban itu istimalul arab. Seorang lagi yang namanya peradaban itu apa? Istimalul arab. Orang Arab pasti tahu kalau arahnya seperti itu, namanya peradaban. Istimalul arab. Kemudian Quran turun dengan bahasa itu.
meskipun nggak paham, tapi istimalnya Arab itu paham. Misalnya gini, kalau beri contoh, saya ngajari anak saya dengan telaten A sampai Z. Saya punya anak, saya latih dagang, dan saya latih itu A sampai Z. A sampai Z itu kan tidak tentang ilmu dagang, tapi kinayatun anil ikhatoh, sesuatu yang 1 sampai selesai. Itu disebut A sampai apa? Z. Saya ulang lagi ya, bersama terlatih. Saya punya anak pedagang, karena saya pedagang punya anak saya latih dagang. Wah, tak latih kabeh sampai A sampai Z. Gue misalnya pacaran bodoni. Wah, aku bodoni sopo wis tak lakoni kabeh. A sampai Z. Misalnya mau wedok elek sampai gendut sampai pesek tahu tak bodoni kabeh. Nah. Orang mukhatab yang mendengar omongan kamu A sampai Z itu dia akan memahami bahwa yang kamu lakukan itu detail dan banyak sehingga diredaksikan A sampai apa? Z. Atau kamu ngomong gini, was warang aku tersinggung, diomongi ra enak, serak kesuwen ora babi bu tak jual tos. Babi bu itu kan ora roh maksudnya piye. Tapi mukhatab paham. Setelah terjadi perselisihan yang begitu diredaksikan apa? Gak ngenteni apa? Babi bu wonge tak jotos. Nah, itu kalimat-kalimat yang kamu sendiri yang ngomong itu ya tidak paham. Sing diomongi ya ora paham, tapi tahu istimalnya. Tahu arahnya. Di sini ini ada ulama termasuk beberapa ulama kayak Ibnu Abbas, kayak beberapa ulama mengatakan alif lam mim dan hamim itu min jihadi hadi sunnah, termasuk kriteria ini. Sehingga orang-orang Arab yang benci Quran sekalipun itu tidak pernah menyoal Muhammad. Ya Muhammad ini ada ayat yang nggak bisa dimaknani. Quran kamu bilang hamim alif, nggak ada yang protes gitu. Karena orang Arab tahu meskipun nggak roh maknanya ngerti penggunaannya kayak tadi apa babi bukan nggak ono maknanya. A sampai Z orang ono maknanya, tapi tahu istimalnya arahnya seperti ini. Paham ya? Paham tenan ora bocah. Makanya, nah tapi ilmu seperti itu kan ruwet. Yang enggak ruwet adalah ilmu wallahu alam. Nah terus setiap pengarang agar alif lam mim ya wallahu alamu bi muradi bidzalik, Allah lebih tahu. Jare sing ngaji wis suwe mbah Allah luwe. Artinya ada orang yang keblinger darani yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu. Makanya harus jadi guyonan yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu. Karena Allah yang ngendikan yang paling tahu maknanya juga Allah. Kita tidak bisa tahu. Kalau kita tahu kayak Allah itu tidak mungkin, tapi yang diarahkan Allah pasti kita. Kalau kita tidak tahu berarti kita nggak perlu sholat, nggak paham perintahnya wa aqimus. Cuma kalau kita tahu kayak Allah ya tidak mungkin. Nah, ini kan sama-sama keblinger. Sing sitok sok ngerti kaya pangeran. Lu ya keliru ora pangeran kok kaya pangeran. Sing sitok muni Quran tuh gak bisa difahami hanya Allah tok yang paham. Lah gunane apa diturunno nak kira-kira wong liya ndak? Geneman kok ngono. Kan bodho bingung. Makanya saya ulang lagi. Ngomong sampai ngaji saya dan saya mau menjelaskan. Meskipun saya sendiri tidak paham, itu seperti itu tidak harus paham. Tapi kita tahu arah istimalnya. Sehingga ulama kayak Ibnu Jarir atau Bari kayak banyaklah semua ulama mengatakan hamim alif lam mim itu kita tidak tahu. Itu termasuk minal mutasyabih. Tapi kalau kamu tanya saya kata Ibnu Jarir atau Bari, kenapa Allah pakai seperti itu? Kira-kira begini. Alam tu waladi abata, alam tu waladi babi buba. Artinya apa? Saya ngajari anak saya beberapa huruf atau bacaan yang dibutuhkan anak saya. Terus gue membahasakan anak saya tak ajari babi buba. Paham ya? Terus babi buba ada maknanya enggak? Enggak ada. Tapi kamu paham maknanya itu seperti itu. Paham ya? Jadi supaya ngono. Sehingga bahasa itu enggak ada yang protes ketika saya cerita. Saya ngajari anak saya babi buba. Ada enggak yang protes? Enggak ada kan? Karena semua orang tahu maknanya adalah diajari cara membaca. Kok kalimat itu maknanya apa? Maknanya biar maknanya istimalnya seperti ini, paham? Penggunaannya itu sirinya kenapa Allah pakai nama alif lam mim hamim. Pasti kira-kira begini. Ini loh Quran dimulai dengan alif lam mim. Bahwa ini akan melibatkan huruf-huruf Arab, akan ada siri huruf-huruf Arab.
Kemudian sirine ditebak-tebak. Lah sing rodok dukun terus dadi jimat. Haikal, ben sangar dibungkus mori napa? Putih. Engko sing kedo wonge rambute gondrong. Lah iku terus laris. Lah iku macam-macam wis wong kena siri iku terus kena justifikasi napa? Nah, misalnya jimat terus sing ngedol wong dasinan ruwes kan gak meyakinkan. Nah sing kon ngedol rambute gondrong terus dibungkus apa? Mori terus kayak minyaknya sing rada mampu melati lah terus kan wong kan. Iku akal-akalan kan, ya ora ana Quran go ngono iku ya ora. Ana wong ngelu ngombe terus mari, pancen wae mari ora perkara ngombe, pancen ngelune wis suwe wis wayahe napa. Quran turun ora nggo jimat. Ya tapi nek ana sing nganggo jimat ya monggo mawon pangeran sugih ora masalah kok pangeran. Nah, ono dadi rezekine ora masalah. Tapi kita ini enggak, ya saya ulang lagi. Sehingga bahasa-bahasa yang oleh orang nahwu dikatakan lil milki. Orang nahwu mengatakan idhofah itu potensinya bermakna tiga. Ada idhofah bermakna min, fi, dan lam. Yang paling banyak kan lam ya. Misalnya babu sajin, pintu kayu, berarti pintu dari kayu. Khotamu hadidin, apa? Ali-ali dari apa? Besi. Terus ada bimakna fi, kayak dzulmul laili, berarti malam gelap di malam hari. Dzulmul laili dzulamun fil. Dan yang ketiga ini yang paling sering terjadi, bahkan ada ulama ngaku mengatakan sebenarnya semua idhofah itu bimakna lam, lil milki. Kalau kamu katakan saubu Zaidin berarti bajunya Zaid, baitu Zaidin rumahnya Zaid. Milik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau dikatakan milik itu ya milik berarti baitullah, rumah milik Allah. Ruhullah berarti roh milik Allah. Nah, kalau milik Allah ya sudah ada roh tertentu yang miliknya Allah yang dikasihkan Nabi Adam. Ya sudah gitu aja wa nafakhtu fihi birruhi. Apa susahnya? Terus ada orang berlebihan mengatakan Allah itu punya roh dan rohnya Allah ini diberikan ke Adam. Mana ada barang qadim bisa ditransfer dan mana ada barang hadis bisa menerima barang apa? Qadim. Paham ya? Dalam bahasa mirruhi itu udah harus konotasinya milik Allah. Terus misalnya gini, masjid yang elek sing panceng itu ya tetap jenenge Baitullah, omahe pangeran. Terus kita takok, pangeran nak rene kapan? Terus kita nak sholat ning kono muni wis sowan pangeran. Ya tidak ada seperti itu. Pokoknya Baitullah itu bait milik. Memang nyatanya milik. Oh ya sudah gitu, rasa dijerok-jerok. Tapi kan Allah ora ning kene kok, Kak. Ya serasa ngono-ngononan, pokoknya Baitullah litasyrif, karena sesuatu itu mulia diisnadkan kepada Allah. Sini al-idhofah kadang litasyrif, kayak Ka'bah disebut apa? Baitullah. Inna hadza baitu. Ini penting saya jelaskan, makanya saya ingkar seingkar-ingkarnya. Saya ulang lagi, saya ingkar seingkar-ingkarnya. Kalau ada orang membuat hukum atau kesimpulan dari Quran terjemah itu tidak bisa. Terjemah itu tidak mewakili maknanya apa? Quran. Karena terjemah ini kan ya terjemah. Quran turun itu sudah ada aturan yang melatar belakangi. Kemudian Quran turun. Misalnya begini. Saya contohkan bab fikih saja yang paling gampang itu bab fikih. Ya dengarin ya, saya mencontohkan bab fikih. Orang kawin itu berarti kan lelaki sama perempuan. Ya, sepakat ya. Dulu zaman orang kafir lah itu yakin yang namanya kawin itu ya lelaki sama perempuan. Kalau yang sejenis, dulu nggak ada bahasa LGBT, tapi kalau yang namanya kawin itu ya laki dan perempuan. Ya. Terus yang namanya perempuan itu ya anaknya orang. Kalau anaknya orang, kalau mau kawin ya yang kawinkan yang punya anak. Kalau dia kawin sendiri, jadinya demenan, bukan kawin. Nah ini cerita zaman jahiliyah, bukan zaman Islam. Sehingga kata Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu', nikahul kufar sahihun, nikahnya orang kafir itu sah. Karena mereka menikah itu ya dengan cara yang kita yakini. Zaman sebelum ada Rasulullah, orang kafir ya gak nikah dengan saudaranya, dengan bulenya, dengan ponakannya. Mereka nikah pasti dengan orang. Dan Allah menyebut ya imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun, imro'ati Abi Lahab, wa imro'atu, istrinya Abu Lahab. Gak ada Allah bilang demenannya Abu Lahab, karena mereka kawin, paham ya? Dan kawinnya ya sah itu ya dikawinkan bapaknya, disaksikan orang banyak,
dan tidak mahram. Sehingga saya ulang lagi, sehingga termasuk kebanggaan Rasulullah dan keluarga besar Quraisy adalah tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adamil wa ila abihi wa ummihi. Allah membuat Muhammad ini spesial. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunalis nihi tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adamil wa ila abihi wa ummihi. Keluarga Muhammad itu keluarga yang terhormat. Mbah-mbahnya enggak ada yang zina. Kalau kumpul sama perempuan pasti lewat nikah. Itu min adami wa ila abi umi mulai Nabi Adam sampai Said Abdul. Terus kamu ngomong gini, Islam datang buat aturan nikah. Sebelum Islam nggak ada nikah. Itu omongannya mubalek, nggak ada ulama ngomong seperti itu. Paham? Nikah itu syariat qadimah, syariat dulu nikah itu ada. Dan orang kafir pun menikahnya secara benar. Artinya kalau mereka salah, mereka pun mengatakan demenan. Dulu Mughirah itu demenan, ya orang bilang demenan yang Mughirah. Kalau yang istrinya ya istrinya Mughirah. Sehingga Allah menyebut wa mro'ata Fir'aun. Semua mengatakan istrinya Fir'aun, istrinya Abu. Karena dinikah secara sah dan dengan cara yang sah. Kemudian kata Imam Nawawi, dan ini semua ulama mengatakan demikian. Gak ngomong ini orang ulama. Nikahnya orang kafir itu kita sahkan meskipun dengan cara yang salah. Asal cara yang salah ini bukan dzatiyah dalam rukun nikah. Bisa kita benahi. Misalnya gini, nikah itu pokoknya anggere wis lanang wedok ana bapake teko dangdutan terus ning kono wis ana nanggap ceki. Yo berarti wis nikah. Ya sah meskipun dengan cara seperti itu. Ya misalnya gini ya, ada orang kafir. Misalnya Abu Lahab atau Fir'aun nikah itu ukurannya anggere wong wedok teko, bapake teko. Terus ning kono ana dangdutan, ana nanggap apa wayang apa pokoknya ya seperti itu dikatakan nikah, ya kita katakan itu nikah. Selagi dalam nikah itu tidak terjadi dzatiyah yang tidak hilang setelah Islam, kecuali terjadi dzatiyah yang Islam nggak mengesahkan, misalnya ngawini ponakannya atau ngawini saudaranya atau ngawini bulenya. Ada dzatiyah yang menurut Islam nggak bisa diteruskan karena menikahi mahram. Kalau terjadi seperti itu nikah kita batalkan. Tapi kalau salahnya itu hanya karena tadi akadnya lewat cukup dengan dangdutan, akadnya cukup bapak kayak apa, buat baduk bopo gak ada sewa tijab kabul, ya sudah sah. Makanya menurut saya nikah-nikah yang terjadi di Indonesia dengan banyak kekacauan itu karena kita ada alim atau kulturnya salah. Cara kalau bisa asal dzatiyahnya ini, makanya menurut saya kalau teman-teman saya yang ngaji fikih, ini semua yang kangkang yang masih ngaji fikih, sementing sampean apal jumlah muharramat orang yang jadi mahram itu saja baca. Yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu yang penting itu muharramat berapa itu? 7 yang corong Jawa itu 5. Wah kalau ngelotok kaya kula ngono wapal tenan. Umun, mbok itu sapa ya? Man waladatka, orang yang melahirkan kamu. Itu jenenge mbok. Apa? Hurrimat alaikum ummahatukum, terus bintun. Nah, sekarang bintun itu siapa coba ayo? Sing ngaji niki nek iso narifi. Bintun itu maknanya apa? Orang perempuan yang dilahirkan istri sah kamu, itu jenenge bintun. Tapi kena demeni wong terus dia anak wedok. Hasil demen anak itu ora iso darani anakmu. Sehingga kalau dia nikah enggak boleh kamu jadi wali. Paham ya? Bahkan sebagian mazhab saking ekstrimnya mengatakan anak hasil demen anakmu nak kepen nikah sah. Mbok didemeni tapi anake dinikah nganggo wali ku sah, tapi ya terlalu mbok didemeni kok anake. Tapi karena apa? Karena enggak ada hubungan nasab sama sekali. Menurut syariat ini enggak ada hubungan nasab. Karena produk apa? Ilegal. Umun bintun apa tadi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, saudara perempuan sekandung. Terus wa ammatukum, saudaranya bapak, wa khalatukum, saudaranya ibu, berarti bule dari ibu. Terus wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara lelaki. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Makanya Islam menghitung 7, tapi kalau kita ngitung itu 5, karena kita hanya ngitung apa ibu, anak wedok,
ponakan, napa? Bule. Kalau sebenarnya ibu, anak wedok, dulur, bule, ponakan. Sehingga wong Jawa ngitung 5. Mergo cara wong Jawa dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Nek cara wong Arab dulure bapak iku ammah, dulure ibu khala. Ponakan cara Jawa ya ponakan, nek cara Arab ponakan banatul akhi, ponakan banatul ukhti. Paham ya? Ini penting kalau terang. Sehingga kalau nikahul kufar dan setelah nikah enggak terjadi mahromiyah yang abadi, maka nikahnya kita katakan sah meskipun ketika nikah dengan kefiah yang salah. Misalnya sewotnya salah, saksinya apa? Fasih. Tapi asal tadi yang dinikah tetap perempuan yang tidak Tapi kalau yang dinikah itu perempuan yang mahram, Islam akan membatalkan karena ini membawa dzatiyah, membawa rukun yang fatal. Tapi lucunya, baiknya manusia, terutama suku Quraisy itu pun nggak terjadi, nggak ada cerita Islam ngeritik Abu Jahal. Lalu Abu Jahal orang elek, biung ponakane didemeni, tidak ada. Abu Jahal nikah sama orang lain yang tidak mahram. Abu Lahab juga nikah sama orang lain yang tidak. Ini penting saya utarakan. Nah, kemudian Quran turun dengan tradisi yang sudah mapan di Quraisy. Yang namanya nikah itu mapan, ada walinya, ada saksinya, ada syaratnya. Kemudian terus Quran dengan lafadz yang ringkas karena sudah ada peradaban yang baik dan benar. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, istimta itu sudah kamu rasakan, sudah kamu nikmati. Sementing fa'atuhunna ujurahun, sementing mbok opahi. Terus kowe maknani nganggo awur-awuran, nak ngono sing penting nek bar iku bayar. Iku kan koyo klonte. Ora ngene iku blok-blok ora ngene iku maknane Quran iku ora ngene iku. Makanya saya ulang lagi, gak bisa maknane Quran seperti itu. Kowe ra iso misale darani tikus halal, ning Quran ra ono muni tikus iku haram ora ono. Agar ning Quran ra ono sebab arane halal. Ini Quran yo ora ono harame mangan racun, mangan kabel, mangan HP yo ora ono. Mergo pangeran pirsa wong mangan kabel lak sereten dhewe. Ukurannya tidak seperti itu, begini tak warai. Orang Arab itu sudah mapan dalam berperadaban. Lagi-lagi Quran turun itu sudah ada peradaban. Di antara peradaban terhormatnya suku Quraisy adalah mereka makan sesuatu itu yang baik, yang tidak punya efek negatif. Dan mereka mensifati nabinya yaitu nabi itu siapa? Nabi adalah alladzi yu'minu rasulun nabi yu'minu rasulun wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nabi adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang baik wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan sesuatu yang jorok, yang jijik. Jadi orang Arab akan tahu kalau kamu mengatakan yang enggak ada di Quran harami umbel ya kono tongseng. Umbel itu terus gono apa? Tongseng. Keletong botol ya ada. Sudah ada kaidah yang namanya Muhammad atau Rasulullah atau Nabi itu yang menghalalkan sesuatu yang bagus, yang mengharamkan sesuatu yang khobais. Khobais itu apa? Kata Imam Syafi'i, satu makanan sing orang Arab yang terhormat itu merasa jijik. Saya perlu nggak mengharapkan ke santri-santri saya jogeman mangan umbel, mangan tae, terus mangan. Kan darani kiai sarap, barang jelas kok diomongno kan mesti begitu. Jadi aku gak perlu ngarani jogeman mangan cindil, ya ora mungkin. Wong wis ngerti ra usah diharamno, nek wong normal ya ora bakar mangan cindil. Ini penting saya utarakan, kita tidak boleh pakai kaidah hampir ning Quran gak ngaramno berarti halal Quran sing ndi? Quran sing nganggo makna sapa? Quran apa Quranku? Nah Quranku orisinil waras. Quran itu kok terjemah itu tidak makili Quran karena tadi Quran itu hidup di satu peradaban dan peradaban ini sudah mapan. Nah ini di sini kenapa Allah mengistilahkan istrinya Fir'aun, istrinya Abu Lahab. Karena ternyata mereka ya gak nikah sama orang yang mahram, nikah sama orang lain, ghairul mahram. Ini penting terus saya utarakan. Begitu juga istilah ruhuwah, ruhihi. Orang Arab tahu idhofah itu tidak harus seperti itu. Mereka sesuatu yang terhormat dikatakan baitullah. Paham ya? Berarti Bani Adam yang disebut khalifatullah.
Terus sekarang misalnya kamu artikan secara terjemah, manusia adalah pengganti Allah di bumi. Mulane pangeran sama melok-melok kan mesti digenteni manusia. Terus pangeran saiki santai seturu kan mesti pasrahno manusia. Bocah kok gebreke ngono ya ora ono ngene. Ya pokoke pantes-pantese manusia berhubung keren disebut khalifatullah. Mbone tambahane pranata agama ora roh, wis pokoke nek ning Quran niku disebut khalifat. Ya sudah kira usah GR aku khalifatullah. Gak oleh ono mani aku iki jare wong liya. Harman sampe kedok sekolah itu aku ya khalifatullah. Kowe ora ono bare. Ini penting saya katakan ya. Jadi ngaji Quran itu aturannya sebagai mufassir itu harus ngerti istimalul arab. Seorang lagi apa? Istimalul arab. Makanya disebut wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal munzirin wa bilisanin arabiyyin mubin. Quran itu diturunkan dengan istimalul arab yang mubin yang jelas. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari kemudian di era-era modern dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tidak ada orang kafir yang menyoal alif lam mim. Tapi kenapa sekarang banyak di kampus-kampus di kajian tafsir kita jangan putus asa mengetahui maknanya alif lam mim. Jangan kayak tafsir dulu yang hanya bilang Allahu a'lam bimuradihi. Kita harus berani menafsirkan. Ora berani menafsirkan jadi berani nekat ya. Ungkapan ra kena diartekno kok dipeksa ro. Wong kafir sing gedeng Quran wae ra iso mencibir alif. Lah mergo ngerti penggunaan itu normal. Meskipun ora artine tapi penggunaan itu normal. Iya normal kayak saya ngomong, saya mengajarkan anak saya babi buba. Mukhatab tidak protes, Gus babi buba apa? Kalau ngomong yang jelas, ya berarti mukhatab bento, ora ono mukhatab mesti ya paham, ngono. Saya ngajarkan anak saya A sampai oh maknane ngajari detail. Itu diredaksikan A sampai ya sudah pasti di semua laga ini mesti ada istiqmal. Orang kafir, andai kan alif lam mim itu penggunaan yang salah, pasti orang kafir bilang Muhammad, kata kamu Quran itu mubin, jelas. Tapi ini ada lafaz yang kamu sendiri tidak tahu maknanya. Ini apa-apaan? Enggak ada orang kafir protes seperti itu. Kok gue gara-gara kuliah malah protes? Orang kafir yang sarap pera protes kok ya. Bedino sholat madhep ngalor ngidul malah. Ya apa-apaan? Malah Kanjeng Nabi nak duka al-miraq fil Quran kufrun. Berdebat Quran itu kafir. Aku termasuk kiai-kiaian lantaran kafir-kafir. Lalu berkali-kali diundang jadi narasumber tafsir, gue jarang dugi. Karena yang datang kadang-kadang sing takok itu semua bulat. Jadi takok bendarane cerdas. Padahal tambah takok tambah aku ora bodoh nih. Malah gue jarang takok gara-gara tambah gelo perkarane. Nak kon mulang gelem lho. Nah, mulang kan ndekne ra iso tak isahno. Nak takok, nak debat kan kesannya kita banding. Mungkin ejare raro, guna tafsir sawi raro, opo raro, roy terjemah terus ngajak debat aku. Ini apa-apaan kan terus kacau. Oh kacau. Gus menurut Anda gimana? Ada gini dia raro bocor. Ayat piro? Gak tahu pokoknya loh lah itu. Gak tahu debat sing apa. Nggak sering kula kali. Tapi kalau ada satu area yang di situ banyak orang alim, terus tak tanya yang alim berapa, ya sih 40%, yang hafal Quran berapa 40%, singgalnya hampir orang saya datang. Karena nak ngundang aku seminar gampang, pastikan kau alim, aku teko. Yo ngaku alim segala salah ya. Aku teko harus kayak Abu Nawas nih. Abu Nawas tuh gak seneng pidato. Dia suatu saat diundang pidato dia tanya, hadirin. Saya ini tidak bisa itu, mau ngomong, tapi tanya dulu, apa? Kamu orang pintar apa orang bodoh? Orang bodoh, aku mau ngomong bodoh, rugi, paling gak paham jadi. Akhirnya, ya sudah nak, Abu Nawas, kita orang pintar, apa yang pintar untuk pidato? Akhirnya itu semua, iya. Separuh ngomong, aku mau bodoh, saya sudah sepakat, separuh bodoh, separuh pintar. Ya sama, saya pintar nak perlu ngomongin, saya bodoh rugi ngomongin berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Sebetulnya potensi kita ngomongin orang ya dua itu. Nak pintar gunanya bu omong no rugi, nak bodoh bu omong no ya orang paham. Makanya Bu Nawas nggak mau pidato. Nah, sekarang pidato itu kan profesi, jadi nggak penting lah paham nggak paham. Tetap untung lah paham nggak paham itu. Ya tapi masih yang ikhlasnya banyak, yang pidato ikhlas.
Yang nggak ikhlas mungkin lebih banyak. Nah ini penting saya jelaskan. Jadi ulumul Quran itu jelimet. Sampai di karang Imam Suyuti namanya kitab Al-Itqan. Itqan itu besar. Sama Said Alawi, abahnya Said Muhammad diringkas. Namanya Zubdatul Itqan. Saya baca itu di pondok saya. Zubdatul Itqan oleh Said Muhammad diringkas lagi. Dibuat lebih mudah lagi. Namanya Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Dan itu kalau kita baca Itqan, maknanya Quran itu mudah sekali. Karena di situ diterangkan istimalul Arab. Tamhidul Arab lil Quran. Karena pasti dunia itu ada tamhid. Jika tadi orang-orang yang alim muji Rasulullah apa coba hafidhul ilahu karamatal di Muhammadin abahul amjada sonalismi tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Semua babanya Nabi itu meninggalkan perzinahan padahal belum ada Islam, tapi mereka tahu kalau zina itu buruk. Zina itu apa? Buruk. Dan yang baik itu nikah. Makanya mereka nikah semua. Sampai tahu nasabnya. Sayyidah Aminah binti ini, Sayyidah Khadijah itu semuanya terdaftar. Dan semuanya dikatakan suami istri. Dan nggak ada yang nikah mahram. Lalu setelah sampean Islam kok malah mahram merah apa? Lu kiai kok rapal. Ujek mahram lu kira, ujek mikir. Mestinya ngotok, mahram itu 7. Nak cari lah Jawa 5. Ini penting saya utarakan. Sehingga nanti kalau ada lafaz-lafaz mutasyabihat, kamu bisa numpang lewat dengan kultur yang sudah ada, yang sudah Misalnya begini, ada Masodukul Lafzi, ini contohnya Zakaria Al-Ansari. Di bab sholat itu batal dengan makan. Orang kalau makan sholat batal enggak? Batal. Itu yasduku itu beneri sesuai kaidah. Upo sitok nenggone selilitan, terus buat lek, batal enggak? Batal, karena kamu sholat kok makan, ya, padahal upo sitok. Oke, di bab sholat uposito dikatakan makan dan membatalkan sholat. Tapi di bab nyugoi tamu, terus kue nyugoi tamu bukan uposito, monggo dahar. Terus kue takoki bapakmu, terus bukan mangan tamu cempon kalau muskali uposito, agar dilek ya jenenge mangan. Loh, neng bab poso, bab sholat ngelek uposito, sedarani mangan, pasane batal. Tapi nak bab hormat tamu, orang iso dikai, orang iso diarani ngekei mangan. Nah, tapi nak ning bab poso, sing diarani mangan ku sak piring, nak setengah piring rung batal lo. Poso kok innalillahi wa inna ilaihi raji'un bocah kok gobloke ngono. Sama-sama istilahnya makan. Saya ulang lagi, sama-sama istilahnya makan. Ning bab poso ambek salat iku uposito diarani wis mangan. Mulane diarani batal. Ning bab nyugoi tamu urung iso diarani mangan. Lah nak bab mangan ning gone poso koyo bab ning hormat tamu yo enak. Besok sarapan setengah piring. Wah awan setengah kan boten sak piring urung iso diarani. Ora iso ora ngene iku. Wong waras ngerti istimalnya, kegunaannya kayak podo-podo istilahnya mangan. Karena kita hidup ini sudah ada peradaban. Kita hidup ini sudah ada uang ngerti-ngerti nak dikai tangan kanan itu terhormat, nah dikai tangan kiri itu enggak terhormat. Itu sudah ada peradaban. Kemudian Islam mengatakan jom kesunatan nang ngekei uang tangan kanan, tangan kiri monggo. Karena peradaban sudah merasa perlakuannya seperti itu. Tahu-tahu ada barat, ada kita-kita yang materialistik. Aduk tangan kiwa 1 juta, timbang tangan tengah 2.000. Nah, ini kan sudah peradaban yang kita pak. Ya contohnya aja ngono. Lah ya lek sapa artine ngekek tangan tengen nak 2.000, aduk tangan kuwi nak 1 juta ya ora ngono ukurane. Aduk 1 juta nganggo tangan tengen. Timbang 2.000 nganggo tangan. Yo. Berarti peradaban di mana-mana enggak yang sat yang recel sing koyo gaweanmu niku ora. Nah kira-kira seperti itu makna nih Quran. Makanya ada istimalul arab. Saya ulang lagi ada istimalul. Jika masyhur itu dalam kaidah. Saya tak cerita sedikit ya. Imam Syafi'i itu dikatakan alim oleh gurunya. Itu pas umur 16 tahun. Itu kata gurunya Sufyan Ats-Tsauri, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Itu guru-guru Imam Syafi'i zaman beliau masih junior. Itu ada siapa? Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid apa? Az-Zanji. Sebenarnya Imam Malik itu ketemu gede. Imam Malik itu jadi gurunya Imam Syafi'i setelah alim. Jadi dapati banyak membentuk siapa?
Imam Syafi'i. Yang paling banyak membentuk itu namanya Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Syafi'i pertama dibolehkan fatwa itu begini. Ada hadisnya Rasulullah. Teksnya itu begini. La tuharrikut ta'ira min wakanatiha. Terus Imam Syafi'i ditanya oleh gurunya, ini tidak sama maknanya dulu. Ma maknahu ya Syafi'i? Ya, tentu gurunya jangan. Maknanya itu apa? Jangan gerakkan burung dari tempat diamnya. Ya, saya ulang lagi, jangan gerakkan burung. Maksudnya juga gusah dari tempat apa? Diamnya. Ya bisa kurungan, bisa tempat istirahatnya burung. Imam Syafi'i saking alimnya mengatakan begini, kanatil Arab idza aradu safaron. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur dengan burung. Terus nabi lunga yang penting mau dagang besar ke Syria misalnya, burung digusah. Nak torot yaminan berarti bagus. Tapi nak torot simalan berarti alamat buruk. Kalau terbang ke kanan berarti ini safar sing mubarak. Kalau terbang ke kiri berarti tidak berkah. Sehingga disebut tatoyur. Tatoyur itu memutuskan sesuatu berdasar terbangnya burung. Makanya disebut qalu ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum. Tatoyur itu sesuatu semuanya dikaitkan dengan apa? Burung. Bahasa Arab burung apa? Ta'ir. Makanya ketika perdebatan Nabi dan umatnya memang qalu inna tatoyarna bikum. Kata Rasul apa? Ta'irukum ma'akum. Ini maka apa? Semuanya berdasar apa? Keputusan apa? Keputusan penting ini berdasar terbangnya apa? Burung. Makanya disebut ta'ir. Terus Imam Syafi'i karena dia orang alim mengatakan begitu. Orang Arab Pak Guru itu punya adat kalau mau pergi itu gusah manuk. Nah manuknya terbang kanan mereka jadi pergi. Tapi kalau gusah ke terbang ke kiri berarti nggak jadi pergi. Terus kata guru-gurunya al-ana qad ana laka antuftiya ya Syafi'i. Saiki kowe suwayo fatwa. Wong lafat ngono tok kok kowe pahame nganti ngono. Karena tadi hadis itu sudah ada istiqmalul Arab. Coba kalau semaknani sampean, hadisnya kan mau ngene tok. Ojo gusah manuk sangka tempate. Terus buat andai kan Imam Syafi'i itu koyo kowe kan yo mau ngono tok. Maknane nggih pokoke manuk ora oleh digusah. Kurang pegawaian tapi gusah manuk bareng. Dari guru kan bocah kok gebrak maksud. Ndak seperti itu. Manuk ojo gusah, maknane nak mbok gusah terus dadi penentuan hukum. Terus kowe nentokno keputusanmu. Jadi misalnya kowe coba pilihan presiden. Jokowi apa Pak Prabowo gusah. Sing kanan ditulisi sapa sing kiri. Ya ora ono. Sesuai kaping lamar kerja gusah. Manuk kok terbagi ngiri wis ora usah diterusno ngambar iki. Lah maksudnya seperti itulah. Terus kemudian kita maknani Quran. Qalu inna tatayyarna bikum terus ta'irukum ma'akum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Terus kita tahu ya kenapa Quran sering pakai ta'ir tatayyarna karena ada istiqmalul Arab ta'ir ini sebagai ukuran. Saya iki terus bayangno, gue maknani Quran wong roh adatul Arab ngerti-ngerti ono maknani Quran yang gue terjemah ngrasa ngalim terus fatwa. Terus kalau fatwa enak wae, kalau di Quran enggak ada ya halal, kalau di Quran ada ya halal. Saya kita takok sing ra ono iku sing ndi? Ukuran ra ono iku piye? Jelas ning Quran ono. Mungkarwan ono wa yuharrimu alaihimul khaba'is yang buruk-buruk itu diharamkan. Kowe wani darani tikus iku minat thayyibat. Lha apa mbok gusah mbok kei racun nak minat. Cekel lah wis keloni. Wong ini barang yang bagus. Mesti kita darani tikus yo. Khobais kan sesuatu yang berarti kategorinya haram apa halal? Haram. Terus kamu mengharamkan tikus berani enggak kalau itu dari Quran? Kita berani karena tadi sifatnya Nabi adalah mengharamkan yang menjijikkan yang khobais. Paham tenan toh? Paham ya, semuanya paham apa-apa, pokoknya semuanya. Yang penting kamu tahu istiqmalul Arab. Makanya kalau di Yasin ada inna tatoyarna bikum. Terus Nabi mengharamkan tatoyur. Tatoyur itu bikin keputusan berdasar terbangnya apa? Makanya kalau ada hadis jangan gerakkan burung dari tempat diamnya, mana nih? Jangan bikin keputusan berdasar terbangnya burung. Itu jenenge ngalim, ora terjemah. Terus akhirnya Imam Syafi'i darani, "I Syafi'i kowe saiki wayahe fatwa." Mergo wis dianggap ngalim.
Jadi dhisik ngetes murid. Aku yang mau ngetes sampeyan demen kecewa tapi. Jadi oleh jogeman kuliah terus alif lam kita harus berani menafsirkan. Jangan kayak ulama dulu gak berani menafsirkan. Ulama di saya harus nekat kok kowe. Mesti mereka gak berani, kamu berani. Ngono waras aku ya. Terus dia orang muni sapa enggak boleh. Tapi yang pasti adalah ketika nggak tahu maknanya kita tahu istimalnya. Meskipun kita nggak tahu maknanya tahu istimalnya. Kayak kita mengatakan tadi anak kami sudah saya ajari A sampai sudah saya ajari babi buba. Itu kan nggak ada maknanya kalimat itu enggak. Tapi kita tahu arahnya kayak pun nggak yakin paham ya. Nah, begitu seterusnya ruhullah, baitullah dan seterusnya. Kita tahu ruhullah itu ya sudah ruhullah meskipun arah maknanya persis, tapi kita tahu istimalnya. Yaitu al-idho valid tasyrif sesuatu yang mulia diisnadkan kepada Allah. Misalnya kamu sholat, aku tanya, kenapa kamu sholat? Wah lillahi ta'ala. Karena sholat itu sesuatu yang sakral. Meskipun hatimu ya penuh suarga sih. Tapi kan ben gaya muni apa? Lillah. Tenan boras pokoknya ben gaya kayak muni apa? Itu kita tahu istimewa. Pun begitu seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kalau suwun nggih nak manani Quran kuwi derek ulama, nggih ulama sing masih mau belajar, masih waras, masih waras terus pokoknya masih waras. Nek ora gelem belajar, seneng dhuwit, bariku fatwa serepot. Nek wong seneng dhuwit kok repot. Kula dikonco riyen alime mbek kula udah-udi, bareng seneng dhuwit sowan kula takok. Lha iki dhisik alime mbek aku udah-udi saiki tak. Cuk aku seneng dhuwit kok, aku seneng dhuwit kok. Lah wis ora kok terusno. Aku ora diuntungno mbek alim gugus, menisan seneng dhuwit saiki dadi wis kadung keliru dene. Saiki marat. Alhamdulillah. Ini soal kelas melarat terus pasut, aku ngenteni wis suwe kok lagi saiki melarat. Enggak kan regane untuk paring ilmu kok milih duit, bocah kok goblok ya. Alhamdulillah saiki yo melarat yo bodoh. Ya wis komplit itu semua. Bah ya ora oleh ngunyak pangeran, wong diparingi ilmu, diparingi haddon wafiron, bagian yang sempurna terus mukalam ya dong. Sembrono ngunyak, gue tenang asal. Lalu alhamdulillah kok melarat ya, menawa sih jadi api ya. Sinau menang kok suwe-suwe juga. Tenang guys, iya. Tapi kan niatan boleh juga, insya Allah tambah melarat terus sinau. Hal-hal seperti itu memang Allah keras sekali. Kita sebagai orang Quran itu berat sekali ya nanggung itu. Jadi ada sebuah hadis itu yang diyakini keluarga Quran. Itu bunyinya gini. Man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdhala minhu atau utiya afdhala minhu faqad istasghara ma a'zamahu. Orang yang sudah dikasih Allah Quran. Ya Quran itu bisa hafal atau ahli tafsir atau ahli fikih, pokoknya sesuatu yang menjadi hukumnya apa? Quran. Termasuk orang ahli fikih berarti dia kan juga ngugemi hukumnya apa? Quran. Orang yang sudah dikasih Quran oleh Allah kemudian dia berpendapat atau melihat ada orang lain yang lebih utama ketimbang dia atau merasa ada orang lain yang diberi sesuatu yang lebih dari dia, maka dia berarti menyepelekan sesuatu yang dihormati Allah. Quran itu kan sangat-sangat agung. Kemudian saya ketemu gubernur, merasa orang ini lebih mulia ketimbang saya, punya sesuatu yang di atas saya, berarti saya menyepelekan Quran hanya karena merasa gubernur itu lebih keren ketimbang saya. Enggak boleh, orang Quran harus pede bahwa dia punya sesuatu yang afdol, sangat-sangat terhormat. Yang menghafal Quran ditangani wong di Alpat. Apa artinya hafal Quran udah pulau numpak ondal sampai numpak. Bocah kok goblok ya. Iku yo hafal, itu bahaya. Kowe sampeyan ketemu pangeran dimaki-maki. Kowe wis tak kei Quran kok merasa orang lain lebih afdol ketimbang Anda. Ini faqadistasghara ma a'zamahu. Dia mengecilkan sesuatu yang diagungkan. Makanya saya itu termasuk kiai yang jarang menerima tamu. Maksudnya bukan anti tamu saya, tapi saya itu dapat itu. Kayak kolonis biasa. Kalau ditamoni bupati, ditamoni dokter spesialis ya biasa, standar. Nah biasanya kita tak suka itu. Gelem yang ini kira, gelem yang saya kecewa ya karepmu, ora kecewa ya karep. Dunia ya memang harus seperti itu. Ini bukan urusan sombong, ini urusan melawan nafsu, no? Melawan nafsu. Kamu nggak boleh sebagai orang Quran, terus nggak nikmati Quran Anda nggak boleh.
Ya, tapi seperti ini kan sudah minoritas. Orang kayak saya itu sudah minoritas. Ya nggak apa-apa. Sepedi wae. Ya memang harus la tamuddanna apa? Ainaika ila ma mata'na bihi azwaja min zahratal hayatid dunya linaftinahum. Rasulullah itu delok sapine tangga, iku mek pangeran Israel. Kowe gak delok wong di dunya wae. Karena pikiran sederhana, misalnya gini, saya di rumah misalnya, atau di mana saja. Ngerti tonggo di sapi 10 atau di mobil 10. CNAE wong iku di mobil 10. Itu kan kamu anti ilmu Quran. Sebetulnya orang punya harta 10, itu kan punya hisab 10. Dan punya masalah 10 karena ini nanti dipertanggungjawabkan di depan. Sementara hafal 10 juz itu tidak ada hisab. Itu kan kita terus jadi orang duniawi sekali, nganggap sesuatu yang potensi dihisab, potensi yang menjerumuskan ke neraka karena kadang mendapatkannya secara tak halal. Kamu anggap enak tangga mobilnya 10, dunyanya ada. Terus kamu katanya ahli Quran tuh sing jenenge enak ya wong sing bebas hisab, sing jenenge enak adalah wong sing dekat dengan Allah. Tapi kamu yang katanya ahli Quran darani enak wong sing di dunia, tapi apa-apa. Ya tapi orang seperti ini kan banyak dan alhamdulillah ora ketara nak salah. Akhirnya kiai ngomong ngono yo ora F, hafid ngomong ngono yo ora F. Tapi kita, saya yang masih waras, ngomong ngono kok F. Yes, serahkan aja cerita masa mengakhir, masya Allah. Habis pangeran gitu ya rapopo. Ini kalau ada rapopo, nyatanya Allah ya rapi-rapi. Bukan di sepuro loh. Tapi kamu harus yakin itu tidak benar, tradisi seperti itu tidak benar. Tetap man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdala minhu faqad istasghara ma'a'dhamahu. Orang yang sudah dikasih Quran kemudian berpendapat atau meyakini ada orang lain yang mendapat lebih dari dia, maka dia menyepelekan sesuatu yang diagungkan. Makanya orang bawa Quran itu berat. Makanya saya kemana-mana itu masih sering ngebis. Bukan karena saya sufin, nah. Saya itu ingin nggak bergantung orang lain, ya biasa saja. Saya naik mobil ya biasa, ngebis ya biasa, hidup sendiri ya biasa, bareng huduk-huduk ini ya biasa. Pokoknya yang penting kabelillah wafil. Karena ini penting. Nah, kalau tradisi itu sudah benar, terus kemudian kamu baca Quran, Qulillah sumadarhum fi khawdihim yalah. Qulillah, menghadapi apa saja Muhammad, kul katakan Muhammad Allah, bahwa pegangan hukum kami itu satu Allah. Sumadarhum fi khawdihim yalah, biar mereka kayak itu. Sementing qulil baru paham. Nah, tapi nak mental lemes duniawi, rawong duwe bojo ayu iri, rawong sugih iri kabeh iki maca Quran, Qulillah, ya ora paham ya. Peradabannya seperti itu terus mau qulillah sumadarhum fi khawdihim terus tinggalkan mereka, malah ke protes mbak pengen tinggalkan gimana Gusti, itu mitra dagang saya ini, mitra politik saya kok disuruh tinggalkan, saya di dunia lalu sama siapa? Quran bawa kowe ya rusak. Ayatnya qulillah sumadarhum maka tinggalkan. Beda dengan orang-orang ahli Quran. Saya bersama kamu karena diperintah Allah. Ciri utama orang alim itu harus ngajar. Ya sudah, saya bersama kamu untuk ngajar. Tapi urusan dunia sebisa mungkin orang harus meninggalkan. Makanya banyak orang alim yang ekstrim. Tapi ya banyak juga yang baik. Ya macam-macam. Saya dapat orang alim ini. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi kalau baca Quran itu harus baca peradaban dulu. Baru karena Quran ini kalimat, pipi Quran itu kalam, di mana-mana kalam itu ada pijakannya. Kalam itu pasti ada apa? Pijakan. Nah, tapi orang kaji Quran sekarang itu nggak usah pijakan, ada tamhidnya. Makanya untuk memahami Quran harus disebut ilmu usul fikih untuk menganalisis maknanya apa? Quran. Dan itu kelihatan gampang kalau pakai ilmu apa? Usul. Yang masyhur yaitu Imam Syafi'i tadi. Masyhur itu kan Imam Syafi'i, kamu kalau di padang pasir itu boleh tayamum setelah kamu mencari-cari air. Terus kata kitab Fathul Qorib, kalau ada gunung ya nyari ke atas, kalau ada alabah ya cari ke bawah. Yang penting nyari dulu. Setelah nyari baru kamu boleh tayamum. Imam Syafi'i ditanya, kenapa harus nyari dulu? Qala ta'ala falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Nah orang mencari jenenge gak roh.
Nah, itu Imam Syafi'i. Jadi kata Allah kan mengatakan kamu boleh tayamum kalau falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air baru fatayamamu. Di mana-mana bahasa tidak menemukan setelah mencari. Ya, Imam Syafi'i mengatakan boleh tayamum kalau fil mafawis di padang Sahara setelah mencari. Setelah mencari-cari tidak ketemu baru tayamum. Nah itu Imam Syafi'i mengatakan itu dari ayat falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di kemana-mana kata tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari jenenge tidak tahu. Itu jenenge istiqmalul arab. Kami pun kalau terus dong. Supaya wong alim tenan sampean Kang. Paham itu just tenan. Engko ulang no supaya wong alim ibu-ibu. Engko nek terusno ya karo pokoke ngono. Napa? Pokoke keren kok napa? Inna la fi khalqin jadid uta inna istifham tangki ingkariun kang basa ingkar bitahqiqil hamzah ini kelan akhir lam wa tasilisaniyah lan hasil sing kedua wa oleh alifin terus wukila fikum balhum biliko irabbihim kafirun wa idkhali alifin bainahum alal wajhi ing atas wajah lur fi mautin qala ta'ala balhum bal utai kufar biliko irabbihim kelan ketemu ning pangerane kufar bil basi tegese kelan anane bas iku kafiruna kafir. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar ya tawafakum bakal mateni kum sira kabeh. Kul ya tawafakum sapa malakul mauti sapa malaikat pati ukila kang den pasrahi sapa malakul mauti bikum sira kabeh. Bikum di arwahikum tegese kelawan jupuk nyawa-nyawa sira kabeh. Sumaila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh turjauna den balekno sira kabeh. Dibalekno ahyaan hale urip-urip kabeh. Kayu jaziakum to kayu jazikum mongko males sapa taala kum sira kabeh bi amalikum lan ngamal-ngamal sira kabeh. Walami Pokoknya kalau pesan kan, pokoknya kalau suwun, pokoknya namanya Quran ngangge terjemah, buatan apa-apa. Sementing buatan untuk hukum. Misalnya, sementing tidak untuk apa? Hukum. Kalau untuk hukum itu harus mengkaji detail-detail itu di kitab fikih. Karena tadi kalau sampai nuruti hanya dohiri lafat ya ada ayat famas tam tatu bihi minuna fa'atuhuna fa. Tapi kan tidak mungkin maknanya seperti itu. Ya, pokoknya kalau suwun sekali ya kalau maknanya Quran itu pakai tamhid, pakai dasaran istimalul arab, kemudian oleh adat yang bernama jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.